Siapa yang tak kenal dengan Amerika? Negara adidaya yang kini menguasai dunia dan menerapkan politik internasionalnya ke berbagai negara dunia, terlebih negeri-negeri kaum muslimin. Sebenarnya bagaimana politik Amerika di wilayah tersebut hingga mampu menjadikan mereka tunduk, padahal wilayah ini ditempati oleh mayoritas umat Islam? Yuk, langsung aja kita bahas di Bacain Berita Buat Kamu, episode 24. Politik Amerika di negeri kaum muslimin hari ini. Dalam anggapan Amerika, negeri-negeri kaum muslimin memiliki dimensi yang berbahaya. Bagaimana tidak, wilayah ini membawa risalah Islam yang merupakan satu-satunya ideologi yang benar dan telah memimpin dunia secara ideologi dan politik selama berabad-abad, serta merupakan wilayah dengan lokasi yang strategis. Menyadari hal tersebut, Amerika menginginkan wilayah ini menjadi miliknya sendiri, karena menganggapnya sebagai wilayah kepentingan khusus Amerika serta dapat mencegah Uni Soviet untuk sampai ke sana. Amerika memutuskan untuk mengusir penjajah lama, yaitu Inggris dan Prancis, dari wilayah kaum muslimin. Hal ini tidak berubah dalam politik Amerika hingga sekarang. Konflik paling dahsyat antara Amerika dan Inggris terjadi selama tahun 50 dan 60-an. Tampaknya, keadaan telah menjurus kepada Amerika secara masif setelah penjajahannya atas Irak dan kedatangan antek-anteknya ke tampuk kekuasaan di Arab Saudi dan Turki. Hal ini ada kaitannya dengan masalah Timur Tengah, yang merupakan masalah yang terkait dengan Islam dan bahayanya terhadap Barat, terkait lokasi strategis dan dominasinya atas transportasi Eropa, Afrika, dan Asia. Sedangkan entitas Yahudi menjadi garis pertahanan Barat untuk kepentingan mereka. Ini terkait pula dengan penjajahan serta keuntungan materialnya, terutama minyak. Maka, masalah Timur Tengah adalah masalah yang berkaitan dengan Islam, lokasi strategis, negara Yahudi, kolonialisme, dan minyak. Tidak diragukan lagi, masalah ini sangatlah penting, bukan hanya bagi penduduk Timur Tengah dan kaum muslimin saja, melainkan bagi seluruh dunia. Adapun Islam telah dan senantiasa menjadi bahaya terbesar bagi Amerika dan Barat. Kawasan Timur Tengah dianggap sebagai titik tolak yang alami untuk dakwah Islam di dunia. Oleh karena itu, tak heran jika Amerika menganggap Islam sebagai musuh utama satu-satunya setelah runtuhnya sosialisme. Amerika menggunakan slogan-slogan terorisme, ekstremisme agama radikal, serta fundamentalisme sebagai kedok kampanye ketika melawan Islam dan kaum muslimin di kawasan ini. Amerika dengan segala kekuatan yang dimilikinya berusaha untuk menyingkirkan gerakan politik Islam dari kekuasaan melalui metode represi, penindasan, penyalahgunaan, dan penahanan yang dijalankan oleh pemerintah bonekanya di wilayah tersebut. George Bush telah mendeklarasikan perang salib baru untuk melawan kaum muslimin secara terang-terangan. John Ashcroft, Jaksa Agung Amerika berkata, terus terang, terorisme terletak pada Islam itu sendiri dan tidak hanya pada beberapa orang yang menganutnya. Ia mengatakan bahwa Allah mendorong terorisme dalam Al-Quran berdasarkan klaimnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses penghancuran keluarga, merusak kehormatan, dan mengubah pandangan perempuan dari fitrahnya sebagai ibu rumah tangga, beserta kehormatan yang harus dijaga, menjadi barang murahan. Hal itu mendorong antek-antek Barat, mulai dari penguasa, partai, dan organisasi Barat untuk menjalankan hal ini dengan agresif tanpa kompromi. Dalam bidang sosial, Amerika memusatkan perhatian pada perempuan agar menjauhkan mereka dari nilai-nilai Islam. Amerika mengalokasikan dana, menekan berbagai pemerintahan untuk mengadakan konferensi-konferensi bagi perempuan, menekan untuk mengikutsertakan perempuan dalam pemerintahan dan parlemen, serta menyebarkan gagasan feminisme dengan bentuk-bentuk dan istilah baru. Di bidang pemikiran dan budaya, Amerika telah memobilisasi pusat-pusat pemikiran, demokrasi, dan pluralisme. Mereka juga mendirikan organisasi-organisasi HAM untuk mempropagandakan berbagai gagasan kebebasan dengan konsep-konsep Barat dan metode Amerika. Mereka juga mendukung berbagai organisasi dan pusat-pusatnya dengan sejumlah film Hollywood dan produk artistik berteknologi maju yang mendominasi penyiaran sebagian besar saluran televisi Arab dan non-Arab. Kolonialisme sebagai metode di negeri-negeri kaum muslimin adalah perkara asasi dalam politik Amerika. Dengan memerangi Islam secara pemikiran,
aturan, metode, dan melawan gagasan kembalinya Islam sebagai sistem kehidupan. Menjajah negeri-negeri kaum muslimin, menyebarkan perselisihan, konflik, sektarianisme, dan memecah belahnya adalah tahap pertama dari langkah-langkah Amerika. Selanjutnya adalah upaya menyingkirkan wilayah tersebut dari konflik internasional dan menjadikannya wilayah yang loyal terhadap Amerika. Meski terlihat sangat kuat dan berkuasa, benih perpecahan dan keretakan masyarakat tumbuh di dalam tubuh Amerika. Kelemahan sudah mulai menggerogoti dirinya tanpa bisa dielakkan, sehingga ia mulai berusaha mempertahankan posisinya tanpa maju. Kini, Amerika telah sampai di tahap akhir menuju jurang, dan kesudahannya menjadi lebih buruk daripada negara-negara dan peradaban rusak yang pernah ada. Ini bukan sebagai terkaan terhadap hal gaib, melainkan pengakuan oleh sebagian pemikir dan politikusnya. Hancurnya Amerika akan segera terjadi di tangan Islam dengan izin Allah.